Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Wirayuda. Saya dari program studi administrasi bisnis 3B. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang manajer dalam manajemen. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Dr. Acep Samsudin. Semoga beliau diberikan kesehatan agar bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Fayol, manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efisien. Dan kedua, menurut Georgi R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan manajemen adalah pengaturan sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak kesamaan, namun yang paling utama itu ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah perencanaan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organizing. Organizing meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas dengan spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang keempat, ada controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Masing-masing unsur ini saling berkaitan. Apabila tidak ada salah satunya, maka manajemen akan hancur lah istilahnya. Yang pertama itu ada manusia, kedua money, material, machine, dan method. Selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih itu manajer. Manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer adalah seorang yang dipercaya untuk dapat menjalankan sebuah rencana dalam sebuah organisasi agar mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Berikutnya ada pengertian manajer menurut beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Millet tahun 1954. Manajer merupakan suatu orang yang mengarahkan dan mengelola sebuah kinerja orang yang dapat terorganisir secara formal dan sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Arifin Abdurrahman, manajer merupakan orang yang telah melakukan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan dalam serangkaian atau urutan lembaga atau orang seakan melakukan sebuah kegiatan atau proses kegiatan. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan manajer.
Yang pertama, top management, yaitu manajer puncak. Manajer puncak ini biasanya orang yang bisa mengatur sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya direktur utama atau manajer utama. Yang kedua, middle management atau manajer tingkat menengah. Biasanya mereka adalah bawahan manajer utama, misalkan manajer pemasaran, manajer produk, atau manajer bawahan manajer utama. Yang ketiga ada first line management, yaitu manajer yang hampir dekat dengan karyawan atau staff, yang mereka bisa secara langsung mengawasi karyawannya. Dari sekian banyak slide yang telah saya jelaskan, saya ambil kesimpulan bahwa manajer dan manajemen adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan manajer dalam manajemen adalah kegiatan seorang manajer dalam mengatur sebuah organisasi supaya semuanya terarah dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.